Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk sama-sama belajar menuntut ilmu agama. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita melanjutkan kembali pengajian rutin di setiap hari Kamis pekan ke-1 dan pekan ke-3 membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki dosa besar yang pertama, Al-Kabiratul Ula, yaitu asyirku billahi taala. Dosa besar yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membaca dalil-dalil dari Al-Quran yang telah dituangkan oleh beliau di dalam bukunya ini. Dan kesempatan malam hari ini kita melanjutkan masih pada dosa besar yang pertama yaitu syirik. Kita sangat paham bahwasanya dosa syirik ini dosa yang besar dan ancamannya pun sangat keras, yaitu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggal dunia menghadap Allah membawa dosa syirik. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berlindung kepada Allah, memohon berdoa kepada Allah untuk dijauhi dari dosa-dosa syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan anak cucu saya dari menyembah berhala. Maka kita pun wajib untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa yang amat besar ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang bisa kita amalkan, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Insyaallah sudah hafal semua ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dan aku mengetahui hal tersebut. Aku mengetahui hal itu dan aku mohon ampun kepadamu apa-apa yang tidak aku ketahui. Nah, ini yang bisa kita amalkan supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Selanjutnya akan kita bacakan tulisan beliau setelah beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kata beliau, faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, maka dia termasuk penghuni neraka qat'an, pasti. Jadi ini tidak diragu-ragukan lagi. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, pasti
menjadi penghuni neraka dan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada keraguan sama sekali, pasti. Kemudian kata beliau sebaliknya, kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in 'udzib. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka dia termasuk penghuni surga meskipun dia mendapatkan siksaan. Jadi, keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya masih ada tauhid, dalam hatinya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, memiliki dua kalimat syahadat di dalam hatinya, maka sungguh sangat beruntung mereka ini. Kenapa? Karena mereka pasti menjadi penghuni surga. Meskipun di sini kata beliau wa in udzib, meskipun mereka nantinya disiksa oleh Allah. Mungkin mereka nantinya akan mampir terlebih dahulu ke dalam neraka, namun setelah dosa-dosanya bersih, selesai dihapus oleh Allah, mereka yang masih ada tauhid, keimanan di dalam hatinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka ini kabar gembira bagi kita semuanya. Dan kalau kita baca dalam beberapa riwayat yang lain masih sangat banyak Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita orang-orang yang bertauhid, sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah, balasannya apa? Harramallahu alaihi nar. Allah akan mengharamkan baginya masuk neraka. Ini Masya Allah, kabar gembira yang luar biasa. Ketika kita bersaksi, mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi orang Islam, memiliki keimanan di dalam hati, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka jaminannya adalah surga. Dalam hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul mengharapkan wajah Allah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan karena terpaksa. Dia bersyahadat itu bukan karena takut kalau dia tidak bersyahadat akan dibunuh oleh orang Islam, atau dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya itu tidak mengharapkan wajah Allah. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan syahadat, hatinya betul-betul mengharapkan wajah Allah, maka akan diharamkan atasnya neraka. Kemudian kalau kita baca dalam beberapa riwayat yang lain dari Ubadah bin Samit juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan Nabi Isa itu tercipta atas kalimat yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah kepada ibunda Maryam. Karena Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah tanpa perantara seorang ayah. Maka Allah langsung mengatakan kalimat kun. Maka fayakun. Ketika diucapkan oleh Allah kalimat kun, jadilah,
maka jadilah Nabi Isa alaihissalam dalam janin ibunda Maryam. Maka di sini kata Allah, barang siapa yang percaya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, tercipta oleh kalimat yang diucapkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan Nabi Isa itu adalah Allah yang kasih ruh, berarti ciptaan Allah. Nabi Isa itu bukan bagian dari Allah, tapi Allah yang kasih ruh kepada Nabi Isa, sebagaimana Allah menciptakan manusia yang lainnya. Allah beri ruh kepada janin 4 bulan atau 120 hari janin berada di dalam perut ibunya, Allah kasih ruh. Begitupun Nabi Isa, Allah kasih ruh. Jadi tidak ada bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia percaya surga itu benar, surga itu ada, dan neraka juga benar, neraka itu juga ada. Apa balasannya orang seperti ini yang bersaksi kemudian percaya bahwasanya Nabi Isa adalah seorang hamba dan utusan Allah, percaya bahwa surga itu ada, neraka itu ada? Balasan bagi mereka kata Rasulullah, adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga meskipun mereka memiliki amalan-amalan keburukan. Nah, ini mendukung hadis atau pernyataan dari beliau, yaitu Imam Az-Zahabi, orang yang beriman memiliki tauhid di dalam hati menjadi penghuni surga meskipun disiksa. Meskipun dia memiliki amalan-amalan keburukan, tapi kalau dia punya tauhid akan dimasukkan ke dalam surga. Atau kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bna Adam. Allah memanggil manusia, ya bna Adam, wahai sekalian manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi ini adalah isinya dosa kita saja. Seandainya engkau menghadap Allah membawa dosa sepenuh bumi, apakah dosa besar atau dosa kecil, berbagai macam dosa, dan begitu banyak dosa itu sampai menumpuk menutupi permukaan bumi ini. Seandainya sepenuh bumi ini dosa kita saja, menghadap kepada Allah, lakitani la tusyrik bi syai'an, engkau bertemu kepadaku tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan bertemu denganmu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Ini keistimewaan bagi orang yang tidak berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya meskipun sepenuh bumi, asalkan syaratnya apa tadi? Tidak berbuat syirik. Maka ini kesempatan, dan ini adalah kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita mendekati perbuatan syirik. Jangan sampai kita mendekati perbuatan syirik, atau jangan sampai kita menggampangkan masalah-masalah syirik. Karena sebagian orang merasa ini budaya, ini yang perlu kita lestarikan, menggampangkan perkara-perkara syirik ini, padahal resikonya itu sangat besar. Kalau kita ternyata budaya yang kita lestarikan, yang kita ikut-ikutan untuk melestarikan budaya itu, ternyata itu perbuatan syirik, maka resikonya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Maka jangan kita bergampang-gampang masalah syirik ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mulai membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang kesyirikan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Ini sebagaimana pembahasan sebelum-sebelumnya yang pernah kita terangkan,
dosa besar itu pun tidak satu level. Dosa besar juga ada yang paling besar. Maka di sini Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maka beliau menyebutkan salah satunya al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar dan yang paling pertama, yang paling terbesar yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain waqala ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Fadzakara minha asyirk. Beliau menyebutkan di antara 7 dosa besar itu adalah perbuatan syirik. Dan ini beliau sebutkan paling pertama kali. Ijtanibu sab'al mubiqat asyirku billah thumma sihru. Jadi beliau sebutkan pertama kali itu dosa syirik. Karena inilah dosa yang paling terbesar dari dosa-dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang berpindah agamanya, faqtuluh, maka perangilah atau bunuhlah bagi orang yang mengganti agamanya. Ini hukuman di dalam agama Islam ketika ada orang yang murtad, pindah dari agama Islam kepada agama yang lain, hukumannya di dalam syariat Islam harus dibunuh. Namun ini yang menerapkan adalah pemerintah, penguasa, bukan tiap individu menerapkan hukum ini, tidak bisa. Ini berlaku hanya untuk pemerintah. Jika pemerintahan Islam menerapkan hukum Islam, maka bagi orang yang murtad dari agama Islam, hukumannya harus dibunuh. Nah, ini resiko ketika orang itu masuk agama Islam. Dan ini konsekuensi orang yang beragama Islam. Supaya tidak kita sembarangan terhadap agama Islam. Supaya kita tidak menyepelekan agama Islam. Agama Islam itu bukan agama mainan. Orang bisa keluar masuk sembarangan, tidak bisa seperti itu. Agama Islam itu punya prinsip. Agama Islam itu punya konsekuensi, punya aturan-aturan. Bagi siapa yang sudah masuk di dalam agama Islam, dia terikat dengan aturan tersebut. Dan ini berlaku untuk sebagian hukum-hukum yang lain. Kalau kita lihat orang yang rajam, orang yang berzina, kemudian dia sudah menikah, orang sudah menikah, kemudian berbuat zina, hukuman di dalam Islam adalah harus dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Ini hukuman orang yang sudah menikah. Dan ini berarti ada keterikatan. Konsekuensi bagi orang yang menikah, kalau dia berzina, hukumannya akan dirajam. Berbeda dengan orang yang belum menikah. Orang yang belum menikah kemudian berzina, hukumannya cuma dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau zaman kita sekarang bukan diasingkan tapi dipenjara. Dicambuk 100 kali, kemudian dipenjara selama 1 tahun. Ini orang yang berzina belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau sudah menikah, hukumannya beda, punya konsekuensi tersendiri. Dia harus dibunuh dengan dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah, begitulah orang yang masuk agama Islam punya konsekuensi. Kalau dia mengganti agamanya, keluar dari agama Islam, maka hukumannya dia harus dibunuh. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang syirik. Dan perlu kita bawakan contoh ya supaya kita lebih jelas syirik itu seperti apa saja. Bentuk-bentuk syirik itu seperti apa saja supaya kita bisa membedakan mana syirik, mana bukan syirik.
Dengan demikian mudah bagi kita untuk menjauhi perbuatan syirik tersebut. Seperti apa contoh perbuatan syirik? Yang pertama adalah beribadah kepada selain Allah. Contoh yang pertama, memberikan ibadah kepada selain Allah. Apa saja contoh ibadah itu? Yang pertama, sujud. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, menyembelih hewan. Yang keempat, memohon pertolongan atau memohon perlindungan. Yang kelima, yaitu berdoa. Yang keenam, istighosah. Ini macam-macam ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ketika ada yang memberikan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, itulah perbuatan syirik. Bersujud tidak boleh diberikan kepada makhluk pun. Siapapun orangnya, apapun dia, tidak boleh seseorang bersujud kepada makhluk. Apakah bersujud kepada pohon, apakah bersujud kepada manusia, bersujud kepada binatang, ini hukumnya syirik. Karena sujud itu semata-mata harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau berikutnya ruku. Ruku pun tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka ketika ruku dianggap sebagai sebuah penghormatan atau dianggap sebagai sebuah tradisi, maka ini tentu tradisi yang bertentangan dengan agama Islam. Sebagian orang ketika lewat pembesarnya, lewat kepala sukunya, atau lewat orang yang mereka segani, mereka sampai menundukkan kepala seperti orang yang sedang ruku. Dan ini tidak boleh, perbuatan syirik. Terlalu berlebihan. Seandainya tidak syirik pun akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Mungkin ada yang melakukan ini dan tidak faham. Sebagian santri ketika kiainya lewat dari ujung jalan itu sudah tunduk kepalanya, sudah ruku kalau lewat di hadapan kiainya. Ini tidak boleh di dalam syariat Islam karena ruku hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka berdalil atau beralasan ini hanyalah penghormatan, namun Islam punya penghormatan tersendiri. Tidak boleh melampaui batas di dalam memberikan penghormatan. Karena akibatnya apa? Orang yang terlalu memberikan penghormatan sampai ruku-ruku kepada kiainya, efeknya ketika kiainya meninggal, kuburannya akan diagungkan. Karena dari masa hidupnya sudah diagungkan secara berlebihan. Sehingga sampai kiainya meninggal, begitu diagungkan kuburannya, bahkan ketika mereka tidak punya ilmu, kuburannya bisa disembah oleh murid-muridnya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu terbukti. Makanya di sini Islam memutus tali rantai, memutus jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan yang lebih besar. Di antaranya penghormatan secara berlebihan ini dilarang di dalam agama Islam, termasuk sujud ataupun sungkem, ya bahasa kita, sungkem kepada orang tuanya, ya sampai seperti ruku atau sujud. Maka ini meskipun budaya, maka ini budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Tidak boleh kita lestarikan budaya semacam ini. Kemudian contoh yang lain seperti berdoa. Berdoa tidak boleh kita meminta berdoa kepada selain Allah, meminta kepada syaitan, minta kepada jin, minta kepada Nabi Muhammad juga tidak boleh. Minta kepada kuburan apalagi. Maka berdoa hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang merasa tidak pede. Kalau saya berdoa sendiri tidak akan dikabulkan oleh Allah, maka dia mencoba mencari perantara. Perantaranya apa? Kuburan. Datang ke kuburan, berdoa kepada kuburan ini, minta kepada kuburan ini, wahai Mbah Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Syekh Fulan,
mintalah kepada Allah untuk saya. Nah, ini sama saja dia meminta kepada kuburan tersebut. Allah perintahkan kita kalau mau berdoa langsung minta kepada Allah. Allah itu Maha mendengar. Allah Maha mengabulkan apa yang kita minta. Apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ada di dalam kubur itu belum tentu mendengar dan tidak mungkin dia mendengar karena sudah meninggal. Dia menolong dirinya sendiri pun tidak mampu. Orang yang ada dalam kubur itu sedang mengharapkan doa dari siapa? Kita yang hidup. Orang yang ada dalam kubur itu sedang menanti-nanti doa kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita ziarah kubur itu apa yang kita lakukan? Mendoakan penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat fa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nas'alallahu lakumul afiyah. Ini kita dianjurkan untuk mendoakan mereka, bukan kita malah minta kepada mereka. Karena mereka tidak bisa punya apa-apa. Mereka tidak bisa memberikan apapun. Mereka bahkan mengandalkan kita, mengandalkan doa-doa orang yang masih hidup. Kemudian seperti istighotsah. Istighotsah itu memohon pertolongan di saat genting. Jadi kebanyakan kita mau menghadapi ujian atau mau menghadapi tes masuk tertentu, tes apa misalkan untuk dinaikkan jabatannya atau tes untuk masuk ke perguruan tinggi atau tes untuk lulus dari sekolahnya, biasanya melakukan istighosahan. Pernah dengar? Nah, bahkan istighosahnya mencarikan tempat yang dianggap tempat itu paling baik. Istighosahnya di makam Sunan Ampel. Nah, ini tentunya sangat jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kami ingat betul dulu kami masih MTS, ketika mau ujian nasional diajak satu rombongan semuanya pergi ke Sunan Ampel untuk istighosah di sana. Nah, dan itu terjadi di masyarakat. Mungkin karena mereka tidak paham atau mereka belum mengetahui. Maka kita wajib mengajarkan kepada saudara kita bahwa perbuatan istighosah semacam ini adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan bisa menjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kemudian seperti apa? Menyembelih untuk selain Allah dan isti'anah, mohon perlindungan kepada selain Allah, ini semua termasuk perbuatan syirik. Ini contoh syirik yang pertama. Contoh syirik yang kedua yaitu memakai gelang atau memakai kalung dengan niat untuk menghilangkan bahaya atau untuk mencegah bahaya. Sebagian masyarakat kalau punya anak bayi biasanya dipakaikan gelang atau dipakaikan kalung atau diikatkan benang. Di mananya? Ada yang diikatkan benang di perutnya mungkin ya, di perutnya atau di lehernya dengan niat apa? Untuk mencegah dari bala, mencegah dari bahaya, mencegah dari penyakit dan yang lainnya. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Karena benang, karena kalung, gelang, ini semua tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Tapi kalau kita pakai gelang, pakai kalung, ini untuk perhiasan, maka ini tidak masalah. Dan ini hukumnya mubah. Tapi kalau memakai kalung dan gelang dengan niat dan punya keyakinan khusus, gelang ini dikasih oleh mbah ini, gelang ini didapatkan dari ini, atau gelang ini sudah dituliskan raja-raja di dalam gelang ini atau di dalam benang ini, maka ini jatuhnya adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia memohon perlindungan bukan kepada Allah, tapi memohon perlindungan kepada gelang ataupun benang yang dipakaikan kepada anak-anak tersebut. Atau selain daripada itu, ada yang menggunakan bawang putih. Bawang putih dipakaikan peniti, kemudian dipenitikan ke pakaian sebelum tidur.
dengan tujuan untuk mencegah bahaya. Nah, ini keyakinan yang keliru. Tidak boleh seorang mukmin, orang yang bertauhid, tidak boleh memakai atau melakukan semacam ini, karena jatuhnya termasuk perbuatan syirik. Berikutnya adalah mantra-mantra atau jampi-jampi. Ini termasuk perbuatan syirik. Jampi-jampi itu apa? Kalimat mantra-mantra yang diucapkan yang tidak difahami maknanya. Tidak bahasa Arab, tidak bahasa Indonesia, tidak bahasa Jawa. Kadangkala kita tidak mengerti makna dari mantra-mantra, jampi-jampi yang diucapkan tersebut. Maka mantra-mantra ini termasuk syirik. Karena yang mengajarkan jampi-jampi, yang mengajarkan mantra-mantra ini siapa? Syaitan. Syaitan yang mengajarkan jampi-jampi mantra-mantra ini. Dan isi biasanya dari mantra-mantra ini adalah mengandung kesyirikan. Sekarang kita nggak paham. Kita nggak paham makna mantra-mantra ini. Maka isi daripada mantra-mantra ini kebanyakannya mengandung kesyirikan, yaitu penyembahan kepada jin ataupun syaitan. Berikutnya adalah jimat dan juga pelet, ya, memakai jimat-jimat atau memakai pelet. Pelet itu untuk menarik lawan jenis, ya. Apakah seorang istri memakai pelet supaya suaminya tergila-gila samanya, atau seorang suami memakai pelet supaya istrinya tergila-gila dengannya. Di zaman dahulu orang memakai pelet hanya tujuan ini. Suami istri biasanya memakai pelet supaya saling harmonis rumah tangganya. Nah, kadangkala di zaman sekarang pelet ini bahkan disalahgunakan, dipakai untuk selain suami istri, untuk memikat wanita lain atau untuk memikat suami lain. Meskipun untuk sesama istri, sesama suami istri pun pelet ini hukumnya apa? Syirik. Apalagi kepada selain daripada suami istri, maka dosanya lebih besar. Rasulullah mengatakan, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, wat tamaim yaitu jimat-jimat, wat tiwala pelet-pelet, kata Rasulullah, syirkun. Ini termasuk perbuatan syirik. Nah, jimat ini yang kadang-kala banyak dipakai oleh kaum muslimin, ya. Mereka mungkin tidak sadar kalau jimat ini termasuk perbuatan syirik, karena bergantung kepada jimat, tidak bergantung kepada Allah. Untuk melariskan dagangan biasanya menggunakan jimat. Untuk menjaga rumah, begitu masuk ke rumahnya, di depan pintu itu sudah dipaku jimat-jimat yang ada di depan pintu, atau di kamar mandinya dipaku jimat di sana, dan macam-macam. Ada yang ditaruh di lemari, atau jimat ini berupa kertas tulisan, atau berupa keris, atau berupa senjata, atau yang lainnya. Maka ini semua adalah termasuk perbuatan syirik. Contoh yang lain perbuatan syirik seperti apa? Seperti ngalap berkah. Bahasa syariahnya yaitu tabarruk, mencari berkah. Mencari berkah ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah tempat-tempat yang memang diizinkan oleh syariat untuk kita mencari berkah di tempat tersebut. Contohnya di masjid. Masjid ini tempat yang ada berkahnya, maka kita datang ke masjid, duduk di dalamnya dengan niat untuk mendapatkan berkah. Boleh atau tidak? Boleh. Karena diizinkan, diperintahkan untuk mendapatkan berkah. Contoh yang lain seperti majelis ilmu. Kita duduk di dalam majelis ilmu ini, kita sedang duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan. Maka boleh kita duduk dalam majelis ilmu, niat dalam hati untuk mendapatkan keberkahan. Karena saat kita duduk dalam majelis ilmu inilah Allah turunkan keberkahannya kepada kita semua. Atau seperti di Masjidil Haram, atau di
Masjid An-Nabawi. Ini tempat-tempat yang diberkahi. Makanan-makanan yang diberkahi seperti air zam-zam, kurma, ajwa, dan yang lainnya. Ini makanan-makanan yang memang disebutkan oleh syariat itu mengandung berkah. Kemudian berkah berupa waktu. Ada waktu-waktu yang berkah. Bulan Ramadan, di malam sepertiga malam terakhir, tasahharu fa inna fis sahuri barokah, makan sahurlah karena waktu sahur itu waktu yang berkah kata Rasulullah. Maka kita boleh mencari berkah di waktu-waktu tersebut. Dengan apa? Dengan kita menghidupkan waktu itu. Ketika sepertiga malam kita bangun, kemudian mungkin berzikir, membaca Al-Quran, atau kita sholat, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Adapun tabarruk yang merupakan kesyirikan, tabarruk yang dilarang adalah tempat-tempat, waktu-waktu, atau makanan-makanan yang tidak diajarkan dalam syariat Islam, maka tidak boleh seseorang mencari keberkahan di tempat atau di waktu-waktu tersebut. Tempat-tempat yang tidak ada syariatnya, misalkan kuburan, tidak ada keberkahan di kuburan. Meskipun kuburan Nabi Muhammad sekalipun, tidak ada keberkahan di sana. Karena tidak ada dalil yang menerangkan kuburan itu memiliki keberkahan. Maka tidak boleh kita menentukan keberkahan sendiri tanpa berlandaskan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kuburan di bawah pohon-pohon tertentu, atau di laut-laut tertentu, atau di tempat-tempat tertentu, maka tidak mengandung keberkahan. Tidak boleh seseorang mencari berkah di situ. Ketika orang itu mencari berkah di tempat tersebut, maka akan menjerumuskan dia ke dalam perbuatan syirik. Mengantarkan dia ke dalam perbuatan syirik kalau mencari berkah di tempat-tempat tersebut. Kemudian contoh kesyirikan yang lain adalah seperti mendatangi dukun. Mendatangi dukun untuk minta bantuan. Mendatangi dukun itu untuk minta bantuan. Misalkan bantuan meramalkan, bantuan menyembuhkan, untuk pengobatan. Datang ke dukun untuk pengobatan. Datang ke dukun untuk meramal nasibnya di masa yang akan datang. Datang ke dukun untuk mencari barangnya yang hilang. Orang punya barang hilang biasanya datang ke dukun minta untuk terawang barangnya sedang di mana ini. Ternyata nggak ketemu juga gitu ya. Nah, ini termasuk mendatangi dukun atau mendatangi dukun ya untuk minta pelet, minta jimat ya. Orang biasanya datang ke dukun untuk minta jimat, untuk minta pelet, minta meskipun dalam bentuk apapun itu. Apakah bentuk cairan, dikasih minyak wangi, dikasih kertas, dikasih keris, dikasih pisau, maka ini semua termasuk perbuatan syirik yang disebutkan oleh Rasulullah, man ata arrafan au kahinan faqad asyraka aw faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, tukang ramal, maka telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk perbuatan syirik. Atau berikutnya termasuk contoh perbuatan syirik adalah berbuat sihir. Berbuat sihir itu maksudnya gimana? Dukun yang mempelajari ilmu sihir, maka ini dia telah berbuat syirik. Dia telah kufur, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa melakukan sihir kalau dia punya ilmu sihir. Dan ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas sihra. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan kepada Nabi Sulaiman ya, dan mereka mengatakan Nabi Sulaiman itu telah kafir, padahal merekalah yang kafir. Jin-jin itulah yang kafir,
dan Nabi Sulaiman tidak kafir karena jin-jin ini mengajarkan manusia yaitu tentang sihir. Maka jelas ya, perbuatan sihir ini termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh perbuatan syirik yang lain adalah tatoyur. Tatoyur itu adalah mengundi nasib. Di zaman dahulu tatoyurnya itu menggunakan burung merpati. Ketika melepaskan burung, kalau arahnya ke sini berarti dia meneruskan perjalanannya. Dia meneruskan apa yang hendak dia kerjakan. Dia mau bangun rumah, dia mau perjalanan jauh, dia mau buka usaha, melakukan tatoyur. Kalau ternyata burungnya terbangnya ke arah sini, berarti dia terus menjalankan usahanya. Tapi kalau ternyata burung ini terbang berlawanan atau ke arah yang lain, maka dia tidak jadi melakukan usahanya tersebut. Ini namanya tatoyur. Nah, di zaman sekarang tatoyur itu ada atau tidak? Banyak ya. Di zaman kita sekarang justru tatoyur itu semakin banyak. Contohnya apa? Orang itu bertatoyur dengan waktu-waktu tertentu. Mau menikahkan anaknya, mau melakukan acara pernikahan, melakukan acara khitanan, biasanya menghindari tanggal ini. Tatoyur. Menghindari waktu ini. Karena ini tanggalnya sekian, bulannya sekian, maka ini beranggapan ini tanggal sial, tanggal yang mendatangkan keburukan, maka tidak boleh kita melakukan hajat di tanggal ini. Nah, ini masuknya tatoyur dan termasuk perbuatan syirik. Seorang muslim itu tidak ada yang membahayakannya apapun itu kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita memang menentukan tanggal itu berdasarkan analisa kita. Kalau hari ini, hari Senin misalkan, orang itu masuk kerja, maka kita tidak gunakan hari Senin, kita gunakan hari Minggu. Karena biasanya hari Minggu itu orang sedang libur. Kita adakan hajatan perkawinan di hari Minggu. Atau di bulan Januari kita adakan hajatan perkawinan. Karena di bulan Januari itu biasanya orang masih libur akhir tahun. Nah, ini boleh. Tidak ada kaitannya dengan mudarat ataupun bahaya yang timbul dari tanggal-tanggal tersebut. Tapi kalau seorang meyakini tanggal ini akan mendatangkan mudarat, tanggal yang mendatangkan musibah, maka ini termasuk perbuatan tatoyur. Dan itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian adalah berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Berlebihan kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad secara berlebihan, mengagungkan Nabi Muhammad dengan berlebihan di atas derajat yang ditentukan oleh Allah. Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa dan beliau seorang rasul. Manusia biasa artinya apa? Tidak boleh kita dudukkan di atas manusia biasa. Manusia biasa berarti tidak punya ilmu gaib, tidak tahu perkara gaib, tidak bisa menyembuhkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini secara manusiawi. Beliau juga melakukan usaha, berikhtiar. Ketika perang, beliau harus memakai baju besi. Kalau kita katakan dia seorang nabi, seharusnya dia punya ilmu kebal. Dia tidak perlu pakai baju besi, tidak masalah. Dia manusia biasa. Maka beliau juga melakukan ikhtiar-ikhtiar sebagai manusia biasa. Tapi beliau juga seorang rasul. Kalau beliau seorang rasul, setiap ucapannya itu adalah wahyu. Kalau beliau seorang rasul, setiap ucapannya adalah wahyu yang harus kita ikuti. Setiap berita yang datang dari Rasulullah harus kita percaya. Tidak boleh kita dustakan. Tidak boleh kita tolak. Setiap berita apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Karena berita itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah seorang manusia biasa, seorang abdun, seorang hamba, dan warasuluh, seorang utusan.
maka tidak boleh kita memuji beliau secara berlebihan. Ya, karena sebagian syair-syair itu memuji Rasulullah secara berlebihan. Ya. Seperti syair misalkan apa namanya? Sholawat nariyah. Seperti apa bunyinya? Nah, seperti itu ya. Jadi meminta kepada Rasulullah, ya, seakan-akan meminta kepada Rasulullah sholawat-sholawat atau pujian-pujian tidak boleh secara berlebihan. Kemudian termasuk perbuatan syirik juga adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Ada orang yang ketika diminta sumpah demi apa? Biasanya dulu itu demi pocong. Dan itu beredar di masyarakat, ya, bersumpah demi pocong, demi ini. Tidak boleh. Seorang muslim ketika bersumpah hanya demi Allah. Makanya sighah lafaz sumpah itu adalah wallahi, billahi, tallahi. Ada 3 lafaz sumpah. Kalau kita mau sumpah dengan billahi atau wallahi atau tallahi. Ini lafaz-lafaz sumpah. Selain daripada itu maka tidak boleh. Maksudnya selain Allah maka tidak boleh dan termasuk perbuatan syirik. Maka sebelumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah masuk waktu Isya, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan sedikit. Jadi ini yang kita sebutkan tadi adalah contoh-contoh perbuatan syirik. Dan sebetulnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau itu banyak jenis dan macam-macam syirik. Ya, sangat banyak beliau sebutkan. Namun yang kita sebutkan di sini yang mungkin kebanyakan kita jumpai di masyarakat kita, perbuatan-perbuatan semacam ini, maka itu termasuk perbuatan syirik. Apakah terhindar ini syirik besar atau syirik kecil? Karena yang kita jelaskan tadi sebagian memang masih diperselisihkan apakah ini syirik besar atau syirik kecil. Namun yang namanya syirik kita berusaha untuk semaksimal mungkin terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Kita menjaga keluarga kaum muslimin supaya tidak terjatuh di dalam perbuatan syirik. Dan mungkin kita perlu singgung sedikit tentang perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik ada 2 macam, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu apa? Pelakunya keluar dari agama Islam. Orang yang berbuat syirik besar, maka secara otomatis dia telah keluar dari agama Islam secara hukum Islam. Kalau hukum negara mungkin bisa saja berbeda. Negara kita menghukumi dengan kartu identitas. Ini kita hukumi secara negara. Dan kita hukumi secara dohirnya. Kalau kartu identitasnya itu seorang muslim, maka kita urusi semuanya berdasarkan pengurusan Islam. Ketika dia meninggal misalkan, jenazahnya dimandikan, disolati, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin karena kita berpatokan pada kartu identitas. Tapi secara hukum syar'i, orang ini apakah keluar dari Islam itu Allah yang menilai. Dan orang yang berbuat syirik dinilai orang ini telah keluar dari agama Islam. Namun pengurusan jenazahnya, kalau dia ada orang Islam berbuat syirik,
kita mengurusi jenazahnya dengan apa? Pengurusan Islam. Status dia di hari kiamat itu Allah yang menentukan. Kalau status dia di dunia, maka kita sesuaikan dengan identitas yang tertera pada orang tersebut. Tetangga kita misalkan berbuat syirik, atau mungkin dia dukun. Memang dia dukun, tukang sihir misalkan, tapi dia KTP-nya memang Islam. Ketika meninggal gimana? Sedangkan keterangan di sini tadi, orang yang berbuat syirik keluar dari agama Islam. Gimana status orang ini? Maka kita ngurusnya di dunia ini berdasarkan apa yang tertera dalam KTP-nya itu. Dia diurusi secara Islam. Baik. Nah, sedangkan nanti di hari kiamat, di akhirat, Allah yang menentukan ini termasuk keluar dari Islam atau dia tidak keluar dari Islam. Dan Allah sudah tentukan orang yang berbuat syirik itu pasti keluar dari Islam. Jadi bisa dibedakan ya. Baik, kemudian kalau syirik kecil maka tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari agama. Orang yang berbuat riya, ya misalkan orang yang berbuat riya dalam hatinya ingin dipuji ketika beribadah, maka dia tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian syirik besar ini kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Sebagaimana kita jelaskan, ya, orang yang berbuat syirik besar akan diharamkan baginya surga dan dia kekal di dalam neraka. Kemudian syirik besar itu terhapus semua amalannya. Dia beramal dari usia balik. Usia katakanlah 17 tahun, dia sudah dewasa, dia beramal, sholat, puasa, baca Quran, amalan-amalan soleh. Sampai di usia 40 tahun berbuat syirik. Satu kali saja, sampai usia 40 tahun, satu kali dia berbuat syirik, maka amalan dari semenjak dia balik tadi, sampai 40 tahun, semuanya terhapus seketika. Bahaya atau enggak? Ini bahaya banget. Makanya hati-hati dengan perbuatan syirik. Jangan menggampangkan perbuatan syirik. Amalan yang kita kerjakan selama ini hapus seketika. Kalau dia bertobat setelah dia berbuat syirik, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia beramal dari nol lagi. Dia beramal dari nol. Ini bahayanya perbuatan syirik, menghapus seluruh amalan-amalan soleh kita. Kemudian kalau syirik kecil, amalannya tidak terhapus semuanya. Yang terhapus amalan yang dia kerjakan ketika itu saja. Dia sholat, kemudian niatnya untuk dipuji oleh orang lain, maka sholatnya ini sajalah yang terhapus amalannya. Pahala sholat ini terhapus. Sedangkan amalan yang lain tidak terhapus. Bahkan sebagian ulama mencontohkan seperti orang yang bersedekah. Sedekah pertama 50.000, masukkan ke dalam kotak amal. Di saat tidak ada orang sama sekali, betul-betul ikhlas. Ketika datang orang lagi, dia masukkan lagi dengan niat supaya dia dianggap dermawan dan dia dipuji oleh orang lain. Maka sedekah yang kedua inilah amalannya terhapus, sedangkan sedekah yang pertama tadi tidak terhapus. Nah, ini kalau syirik kecil. Kalau syirik besar, seluruh amalan selama bertahun-tahun itu terhapus dengan satu kali dia berbuat kesyirikan. Maka kita selalu berlindung kepada Allah dari berbuat syirik. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana doanya tadi? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.